Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu, dari Universitas Syarsi, program studi akuntansi angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum audit modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Subus. Lanjut ke ICQ-nya. Nah, ICQ di sini itu merupakan informasi atau pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian internal dan prosedur audit untuk pengujian kewajaran dan ketaatan. Nah, di sini bisa dilihat untuk ICQ-nya terdiri dari penjualan dan juga piutang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa eh, mayoritas jawabannya adalah ya, walaupun ada beberapa yang jawabannya tidak, tetapi tidak mempengaruhi PT Subus atau dapat dikatakan bahwa pengendalian internal pada PT Subus itu sudah baik. Kita lanjut ke prosedur auditnya. Nah, untuk prosedur audit yang pertama untuk piutang usaha yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, indeksnya ini dilakukan. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 52-56 yang didapat dari saudari Esther. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Indeksnya ini juga dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 23. Nah, untuk pengakuan pendapatannya itu menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, untuk nomor 3 yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, ini sudah saya buat juga, ada di Excel sheet rasio perputaran utang. Nah, untuk penjualannya ini tahun 2016 didapat dari laporan laba rugi di buku 1 halaman 224. Untuk tahun 2017 dan 2018 ada di laporan laba rugi buku 1 halaman 14. Piutang usaha 2016-nya ada di laporan neraca buku 1 halaman 222 dan tahun 2017-2018-nya terdapat di laporan neraca buku 1 halaman 13. Nah, untuk cara menghitung rasio perputaran utang tahun 2017-nya ini, rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usaha untuk tahun 2017-nya ini didapat dari tahun penjualan tahun 2016 ditambah dengan piutang usaha tahun 2016 ditambah dengan piutang usaha tahun 2017 kemudian dibagi 2 yang hasilnya 30 miliar 621.597.850 dibagi dengan 4 miliar 654.811.954 rupiah yang hasilnya 6,58. Nah, untuk receivable turnover tahun 2018, rumusnya juga sama, tetapi untuk rata-rata piutang usahanya itu didapat dari piutang usaha tahun 2017 dan tahun 2018, kemudian dibagi 2, yang hasilnya 4,16. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan rasio perputaran piutang, diketahui bahwa PT Subus mengalami penurunan dalam perputaran piutangnya. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas masuk. Dari hasil prosedur analitis PT Subus mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, tapi mengalami penurunan dalam arus kas masuknya. Nah, kita lanjut ke prosedur audit nomor 4. Nomor 4, yaitu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca
Dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, indeks ini ada di indeks EE. Kita ke indeks EE. Nah, di sini untuk indeks EE ini merupakan schedule daftar konfirmasi. Nah, untuk daftar konfirmasinya ini juga bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Nah, di sini ada 16 perusahaan. Nah, untuk pelanggan PT Krakatau, yang pertama ini ada jumlah per kliennya itu sebesar 33 juta rupiah. Untuk hasil konfirmasi satunya no replies dan konfirmasi duanya no replies. Nah, ini ada di yang nomor satunya yaitu PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, untuk yang PT Merdeka, di sini jumlah perkaliannya 103.960.000. Untuk hasil konfirmasi pertamanya di sini disebutkan bahwa RD atau reporting difference, yang artinya jawabannya tidak cocok, sebesar 10 juta. Nah, ini didapat di nomor 2, yaitu PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, ini untuk konfirmasi keduanya tidak ada. Nah, untuk penerimaan setelah tanggal laporan neracanya tetap 103.960.000. Nah, untuk PT Orientasi sampai PT Lestari, kemudian PT Nuansa ini juga no replies karena tidak ada jawaban. Untuk yang keenam yaitu PT Pelita, hasil konfirmasi satunya yaitu no replies atau tidak ada jawaban, dan kemudian untuk konfirmasi keduanya confirm yaitu confirming balance, yang artinya jawabannya sudah cocok. Nah, ini untuk PT Pelita itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. PT ini juga konfirmasi 1 dan konfirmasi 2-nya itu no replies. Untuk PT Sejahtera, nah di sini juga reporting difference, perbedaannya itu sebesar 22 juta. Nah, ini untuk PT Sejahtera ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Nah, lanjut, perbedaannya itu sebesar 22 juta. Nah, untuk PT Usaha Lancar, konfirmasi 1 dan 2-nya juga no replies. Dan PT Rimba, PT Wahana itu konfirmasi satunya reporting difference, sedangkan keduanya itu tidak ada. Nah, itu untuk PT Wahana. Untuk PT Wahana itu ada di nomor 7, yaitu menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Nah, karena belum dikliringkan, maka ada perbedaan sebesar 1.500.000. Nah, PT Rimba juga jawabannya tidak cocok. Ada di nomor 6, yaitu PT Rimba tidak setuju karena sebesar 16.500.000 adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Nah, perbedaannya itu sebesar 11 juta. Nah, untuk PT Tempo juga tidak cocok
ada di nomor 14, yaitu dikarenakan PT Tempo sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Nah, ini perbedaannya 15 juta. Zebra Pratama juga tidak cocok karena PT Zebra sebesar 70 juta dengan jawaban karena adanya kesalahan catat tanggal 27 Desember seharusnya itu sebagai pelunasan PT Lestari sebesar 15 juta. Untuk PT Zera juga tidak cocok sebesar 400.000 ada di nomor 12 karena sebesar 158.600 adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Untuk PT Forbox dan PT Royal, itu jawabannya cocok sebesar 90 juta dan juga 182 juta. Lanjut ke prosedur audit nomor 6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat. Nomor 5. Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, ini juga ada di halaman 56 yaitu atas pemeriksaan vouching jurnal penjualan. Yang pertama, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Yang kedua, yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126, terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Kemudian juga di halaman 58, untuk catatan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 15.000. Nah, ini nanti akan berpengaruh di jurnal koreksinya yang akan dijelaskan nanti kemudian. Nah, untuk nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan kunci penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, ini ada di indeks EE1 dan EE2. Nah, di sini untuk indeks EE1-nya, yang pengiriman pertama yaitu pada tanggal 14 Januari 2019. Saldo menurut konfirmasinya itu sebesar 2, nah jumlahnya itu 272 juta. Didapat dari indeks EE sebelumnya, untuk CB yang ini ditambah dan hasilnya dapat segini, 272 juta. Nah, untuk presentasi tahun berjalannya, ini 2%, didapat dari 272 juta atau saldo menurut konfirmasinya dibagi dengan total piutang usahanya sebesar 11.990.973.240 didapat 2%. Nah, untuk presentasi tahun lalunya itu sebesar 3% didapat dari 272 juta dibagi dengan piutang usaha tahun lalunya ini sebesar 3% hasilnya. Nah, kemudian hasil konfirmasinya itu atau RD itu sebesar 7. Dan didapat dari ini juga RD. RD-nya 7, kemudian dijumlah, dan hasilnya dapat 574.931.500. Untuk persentase tahun berjalan 5% dan tahun lalunya 7%. Untuk selisih dan pembukuan lainnya itu sebesar 44.900 didapat dari hasil yang ini. Kemudian lanjut ke tidak kembali atau no replies itu sebesar 7 juga didapat dari indeks sebelumnya sebesar 11.099.141.740. Untuk persentase tahun berjalannya sebesar 93%, tahun lalunya 131%. Nah, setelah dijumlah, presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya untuk tahun berjalannya sebesar 100% dan tahun lalunya sebesar 140%. Nah, ini untuk yang indeks EE2-nya itu untuk pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019.
Nah, untuk saldo CB-nya itu di konfirmasi kedua itu dia cuma satu. Dilihat di sini bahwa di sini ada CB satu sebesar 10.357.27.600. Untuk presentasi tahun berjalannya itu rumusnya juga kayak sebelumnya sebesar 86% dan tahun lalunya 122%. Hasil konfirmasinya itu enggak RD atau RD-nya itu enggak ada, dan untuk tidak kembali atau NR jumlah konfirmasinya ada 6 sebesar 742.114.140. Presentasi tahun berjalannya 6% dan tahun lalu 9%. Nah, untuk presentasi konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha untuk pengiriman kedua, yaitu tahun berjalannya sebesar 93% dan tahun lalunya 131%. Lanjut ke nomor 7, yaitu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini ada di indeks EE. Nah, ini yang tadi. Kemudian perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini ada di indeks PL1. Nah, ini untuk schedule penjualan. Nah, di sini penjualannya sebesar untuk per kliennya 42.712.087.000. Nah, di sini ada perbandingan, ada perbedaan di debit 30 juta, di kredit 180 juta, dan per auditnya hasilnya 42 miliar 862 juta 87.000. Nah, untuk retur penjualannya juga sebesar 125 juta 253.000. Lanjut ke uji bisa batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di indeks PL1.1. Nah, di sini untuk bisa batasnya di sini ada untuk surat jalan dari tanggal 26 Desember, 28 Desember, 4 Januari, 5 Januari, 7 Januari, 8 Januari. Nah, ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 sampai halaman 58. Lanjut, untuk nomor 10, teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Indeksnya tidak dilakukan. Kemudian verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspada terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Ini juga tidak dilakukan. Kemudian untuk nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian pada partner. Indeksnya dilakukan. Untuk nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, ini ada di indeks E dan juga S1. Nah, ini untuk schedule piutangnya ada per audit 12.128.073.240 ditambah dengan piutang lain-lainnya 85 juta mendapatkan hasil 12.213.073.240. Untuk di indeks S1-nya, ini untuk schedule piutang usaha. Nah, ini untuk PT Krakatau terdapat perbandingan di sebesar 11 juta, yang untuk berarti per auditnya 22 juta, didapat dari per klien dikurang dengan kreditnya 11 juta, hasilnya 22 juta. Nah, untuk Merdeka tidak ada koreksi. Untuk orientasi itu ada koreksi, Lestari juga ada, PT Queenie, PT Sejahtera, Usaha Lancar, PT Wahana, terus juga PT Tempo, PT Zebra, PT Zira juga ada koreksi. Nah, yang mana untuk referensinya ini didapat dari indeks EE dan juga maupun di jurnal koreksi.
maka dapat hasilnya untuk piutang per audit piutang usaha sebesar 12 miliar 128 juta 73.240. Dan kita lanjut ke prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pajak pertambahan nilai ini indeksnya tidak dilakukan semua. Lanjut ke indeks penjualan. Nah, untuk indeks penjualan yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Nah, ini ada terdapat di indeks PL1. Nah, ini yang tadi untuk schedule penjualan. Kemudian untuk nomor 2, minta buku penjualan atau jurnal penjualan, serta cocokkan dengan buku besar. Indeksnya dilakukan. Yang ketiga, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, untuk yang ini tadi ada di indeks ARP 1.3. Nah, ini untuk penjualan netonya per audit tahun 2017 sebesar 30 miliar 621 juta 597.850. Per kliennya 31 Desember 2018 sebesar 42 miliar 586 juta 834.000. Nah, di sini fluktuasinya itu naik sebesar 11 miliar 965 juta 236.150 atau naik sebesar 39%. Nah, untuk presentasinya ini didapat dari eh, hasil perbandingannya tadi dibagi dengan per audit 2017-nya kemudian dikali 100%. Lanjut ke prosedur audit yang keempat, yaitu minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Indeksnya dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Terdapat di indeks TOC1. Nah, ini untuk eh, bukti surat jalannya itu ada, di sini ada nomor 229, 230, 231, 232, sampai 233. Faktur penjualannya juga ada, kemudian untuk eh, jumlah nama pelanggannya sudah ada. Nah, di sini untuk bukti pendukung, otoritas, footing, dan pemeriksaan untuk bukti penjualan, daftar piutang, dan buku besarnya ini semuanya diceklis karena sudah dilakukan semua atau terdapat di PT Subus. Lanjut ke nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak terurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Indeksnya tidak dilakukan. Yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan, dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Indeksnya juga ada di TOC1 di indeksnya sebelumnya. Kemudian ke nomor 8, waspada terhadap kemungkinan adanya transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN, lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Indeksnya tidak dilakukan. Yang kesembilan, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Indeksnya ada di indeks TOC1.
Ke nomor 10, waspada terhadap retro penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retro penjualan tersebut. Nah, untuk berhubungan dengan retro penjualan, ada di indeks PL1 yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lanjut ke nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat, dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Tidak dilakukan. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Indeksnya sudah dilakukan. Ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah, ini ada di indeks PL1. Nah, berikut mengenai prosedur auditnya. Kemudian, lanjut ke jurnal koreksi. Nah, untuk jurnal koreksinya yang sebelumnya sudah dibahas sebelumnya, nah ini juga didapat dari halaman 56 sampai halaman 57. Nah, untuk jurnal koreksinya ini ada 8. Yang pertama itu keterangannya yaitu PT Subus mencatat 2 kali atas penjualan untuk PT Krakatau. Terdapat jurnal koreksinya di debit sebesar penjualan 10 juta, PPN keluarnya 1 juta, di kredit piutang usaha 11 juta. Nah, yang kedua, PT Subus salah catat 22 juta seharusnya sebesar 220 juta. Maka dilakukan jurnal koreksi di debit piutang usaha sebesar 198 juta, di kreditnya penjualan 180 juta dan PPN keluarannya 18 juta. Yang ketiga, penjualan ke PT Sejahtera batal kirim sebesar 22 juta, di debit penjualan 20 juta, PPN-nya 2 juta, dan piutang usaha sebesar di kredit 22 juta. Yang keempat, PT Subus salah catat seharusnya pelunasan PT Lestari sebesar 15 juta. Nah, untuk piutang usaha di PT Zebra Pratama di debit sebesar 15 juta, kemudian piutang usaha di PT Lestari Kredit juga 15 juta. Yang kelima, piutang tak tertagih. Untuk di debitnya yaitu beban piutang tak tertagih 11 juta, piutang usaha untuk PT Orientasi sebesar 11 juta. Yang keenam, pembayaran piutang usaha yang dibawa kabur oleh salesman. Nah, ini masuk ke akun piutang lain-lain di debit 15 juta, di kredit piutang usaha pada PT Temponya 15 juta. Yang ketujuh, kesalahan catat perhitungan satuan rupiah per USD piutang usaha Forbox Inc. Di debitnya piutang usaha 210 juta, dan untuk di kreditnya keuntungan selisih kurs Forbox Inc. sebesar 210 juta. Yang kedelapan, juga kesalahan catat perhitungan satuan rupiah per USD piutang usaha untuk Royal Inc. Di debitnya piutang usaha, kreditnya keuntungan selisih kurs yang sebesar 418 juta. Nah, kemudian untuk pengaruhnya terhadap kertas kerja neraca dan juga kertas kerja laporan laba rugi. Nah, di sini untuk piutang usahanya terdapat perbedaan per auditnya sebesar 12.128.073.240. Nah, untuk laba ruginya juga untuk penjualan netonya terdapat perbedaan di debit 30 juta, kredit 180 juta. Kemudian per auditnya 42.736.834. Nah, untuk tas kerja laba rugi yang saldo ini belum ada. Nah, sekian dari modul 2, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada PT Subus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.